Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di kanal YouTubeku, Kanal Amana. Berbagi narasi membangun inspirasi. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan konten sebelumnya tentang skripsi. Nah, lebih tepatnya konten kali ini akan membahas tentang mencari ide menulis skripsi. Kayak apa ya? Momen-momen gitu yang bisa mungkin menginspirasi kita untuk menemukan sesuatu hal, ide untuk menulis skripsi. Karena kalau setauku, ketika kita menulis skripsi itu kita uh, perlu punya masalah gitu, masalah yang kemudian perlu dianalisis akarnya, ataupun masalah yang direkomendasikan solusinya kemudian diuji kayak gitu. Nah, tapi itu setauku sebagai sarjana pendidikan. Aku nggak tahu nih bagaimana dengan sarjana-sarjana yang lain. So, berikut ini merupakan 7 momen yang bisa banget mungkin memungkinkan banget bikin kamu menemukan ide untuk menulis skripsi. Check it out! Oke, momen yang pertama adalah membaca jurnal penelitian. Nah, kata orang bijak, ketika kita mau menuliskan sesuatu, first of all, semua step yang harus kita lakukan itu adalah ketika kita terlebih dahulu membaca, gitu. Nah, tapi nggak tahu lagi ya kalau misalkan memang teman-teman ada yang kayak sudah expert banget, jadi tanpa membaca gitu sudah oke dalam menulis, it's okay. Nah, pada momen ini ketika kita akan apa ya kayak mencari ide untuk menulis skripsi, bisa banget kalau misalkan kita membaca jurnal-jurnal penelitian yang relevan sama topik yang mau kita tulis dalam skripsi kita kayak gitu. Nah, dalam membaca jurnal-jurnal penelitian ini yang perlu ditekankan adalah kita mencari ide, menggali ide apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari jurnal-jurnal itu, sari-sarinya, kemudian bisa kita konstruksi ulang apa yang kaitannya mungkin dengan keadaan di sekitar kita, masalah-masalah yang kita temui dan lain sebagainya kayak gitu. Mencari ide, menggali ide, tapi bukan memindahkan ide. Oke, itu yang pertama. Nah, yang momen kedua ini masih relate dengan sebelumnya, yaitu terkait dengan membaca, yaitu membaca skripsinya cutting atau kakak tingkat kayak gitu. Tapi FYI, kalau di perguruan tinggiku untuk per bulan Mei atau Juni kemarin itu bentuk skripsi yang tebal itu sudah berganti jadi artikel. Mungkin juga demikian ya untuk kampus teman-teman, tapi kurang tahu lagi kalau misalkan masih tetap pakai skripsi yang tebal itu, bukan model artikel. It's okay, nggak apa-apa. Yang namanya skripsi pasti juga kayak melulu muter di bagian penelitian terkait sama itu skripsi yang tebal atau yang tipis disebut artikel. Skripsi itu hanya berdasarkan terkait dengan format aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kalau membaca jurnal itu kayak terlalu high gitu, kayak mungkin aduh kayak gak dapat ide atau mungkin males baca jurnal kayak gitu. Nah, teman-teman bisa langsung membaca skripsinya cutting kayak gitu kan, yang mau kita tulis skripsi ya. Jadi bolehlah kalau misalkan kita cari-cari referensi skripsinya cutting, biar kita bisa dapat pandangan nih, selain kayak nanti kita mau nulisnya kayak gimana, kita mau nulis apa kayak gitu, kayak kita cari idenya dari apa yang sudah dituliskan sama cutting kayak gitu. Dan sekali lagi kita membaca-baca itu untuk mencari referensi, untuk menggali ide, bukan untuk memindahkan ide kayak gitu. Dan ketika membaca skripsi ataupun membaca jurnal tadi, rekomendasiku baca beberapa topik yang kalau misalkan di prodiku, di kampusku itu dalam satu program studi, aku pendidikan matematika, itu kayak ada ke detailnya gitu, ada lebih ke spesifik topiknya atau pembahasannya, kelompok belajarnya, minornya kayak gitu. Jadi
di pendidikan matematika itu ada yang nanti membahas tentang perihal pendidik, ada tentang magister, terus ada juga terkait dengan peneliti, dan juga terakhir tentang pengembang media. Nah, dari keempat ini itu nanti diarahkan untuk menulis skripsi ini tuh yang linear sama ini, karena nanti mata kuliah berikutnya yang mata kuliah pilihan sesuai dengan konsentrasi itu akan sesuai dengan masing-masing konsentrasi ini tadi, sehingga itu yang akan menjadi banyak bekal untuk menulis skripsi kayak gitu. Jadi untuk membaca skripsi cutting, monggo untuk mencari beberapa skripsi yang relevan dengan topik atau sejurusan sama yang sudah banyak dipelajari. Terus kalau misalkan sudah menemukan, silakan untuk disimpan, dibaca-baca lagi sampai ketemu ide skripsinya. Oke, untuk momen yang ketiga adalah discuss atau diskusi. Kalau misalkan tadi kan tentang baca-baca ya, ada nih tipe orang yang kayak males baca, kayak gak mood gitu buat baca, meskipun pada waktu biasanya itu biasa-biasa aja untuk membaca sesuatu, tapi kan mungkin sekali akan ada momen dimana kita males baca, dan itu di saatnya targetnya kita untuk sudah bisa menemukan ide menulis skripsi gitu. Nah, salah satu momen yang bisa mengatasi masalah ini adalah dengan berdiskusi. Lebih tepatnya berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman kayak gitu. Ketika kita mau berdiskusi sama teman sendiri, misal teman sekonsentrasi, teman sekelas, teman seangkatan gitu, it's okay. Tapi ketika kita mau mencarinya lebih enak gitu, ketika kita mau bertanya dan dijawabnya dengan pasti atau sesuai pengalaman yang kemarin kayak gitu, itu lebih enak ketika kita tanya ke orang-orang yang berpengalaman gitu. Gak selalu harus ke dosen kan. Kalau misalkan kita mau ke dosen pembimbing, biasanya kita sudah harus dilatih mandiri, maksudnya kita nggak nol potol gitu ke dosen, paling nggak kita harus punya bekal untuk menanyakan sesuatu, misal mau tanya. Nah, kakak tingkat adalah salah satu pihak yang sangat mendukung ketika kita mau melakukan diskusi terkait dengan mencari ide menulis skripsi kayak gitu. Tapi untuk notnya, untuk catatannya, kalau bisa sebisa mungkin jangan hanya mencari orang yang berpengalaman. Mungkin orangnya expert banget, cuman 7 semester sudah lulus, tapi ternyata beliaunya sibuk atau memang kurang enak ketika diajak diskusi. Maka untuk saranku jangan, kalau misalkan memang tipe orangnya kayak aku ya, ketika tipe orangnya kayak aku yang ketika diskusi itu paling enak ketika orangnya itu enak diajak diskusi gitu, mau meluangkan waktu untuk kita benar-benar fokus untuk diskusi, yang enggak kayak ya udahlah baca-baca sendiri aja kayak gitu, terus jawabannya pendek-pendek kayak gitu. Kalau saya sih kurang serk kalau kayak gitu. Itu kalau misalkan tipe yang kayak aku kayak gitu. Jadi lebih enak yang berpengalaman dan juga enak diajak diskusi. Ketika orangnya pengalamannya cukup, terus enak juga diajak diskusi, itu malah enak, kayak bisa mengembangkan apa yang ada di pikiran kita, menjawab apa yang ada di pikiran kita, misal mulai dari 1 sampai sekian gitu. Jadi kayak gak ke distract di tengah-tengah gara-gara orang yang kita ajak diskusi itu kurang mendukung apa yang pengen kita diskusikan kayak gitu sih. Itu untuk yang momen ketiga. Oke, next recommendation adalah momen di saat kita KPL. Apapun sebutannya, kayak ini terkhusus untuk sarjana pendidikan sih sebenarnya. Tapi kalau untuk sarjana OTW untuk para pejuang OTW sarjana yang lain-lainnya, mungkin disebut juga dengan praktik lapangan, praktik kerja industri,
atau lain sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak pendidikan disebutnya KPL ya, terakhir yang aku tahu, mungkin berubah lagi menjadi PPL atau lain sebagainya, aku kurang tahu, dengan kepanjangan kajian dan praktik lapangan. Nah, kegiatan praktik mengajar ini khusus untuk para pejuang SPD yang menempuh skripsi, menulis skripsi. Ketika kita mengajar, memanfaatkan waktu, memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya. Ketika kita ngajar di sana, ketika kita praktik di suatu sekolah, manfaatkan dengan mengobservasi atau mengamati anak didik, peserta didik kita. Misal, aku ngajar matematika, katanya anak-anak itu, siswa itu nggak suka matematika. Oke deh, aku mau menguji presentasenya, kayak gitu. Jadi kan kita udah ada lahan. Tapi ingat ya, harus juga dengan izin dari sekolah. Apakah kita memang boleh melakukan apa ya, kayak observasi yang misal mungkin juga penelitiannya langsung ngasih tes dan lain sebagainya, harus juga izin ke guru pamong, juga ke pihak sekolah kayak gitu, apakah butuh surat dan lain sebagainya terkait dengan prosedur penelitiannya. Tapi kalau untuk mencari idenya ketika kita KPL itu bisa banget, recommended banget kayak gitu, untuk kita mencari idenya, mencari masalah-masalahnya. Ketika kita melihat peserta didik kita ngajar apa, terus kesulitannya anak-anak di mana. Mungkin juga ketika kita ngajar ternyata kayak kurang efektif dan sepertinya butuh bahan ajar yang kayak gini. Wah, kita butuh ngasih kuesioner nih, anak-anak butuhnya kayak gimana, sukanya kayak gimana, mungkin seperti itu. Atau kita menganalisis cara apa ya, kemampuan berpikir mereka atau kayak gimana yang sesuai dengan konsentrasi, minor, fokus penelitian teman-teman kayak gitu. Sehingga ketika kita sudah punya masalah dan mau mengajukan ke dosen pembimbing, kita sudah punya masalah yang relate sama fokus penelitian kita kayak gitu. Itu untuk yang keempat. Oke, dan next recommendation masih tetap untuk ini khusus anak-anak pendidikan. Mungkin anak-anak psikologi juga masih bisa ya, ketika kita ngelesi. Jadi momennya adalah ketika kita ngelesi. Ketika kita punya anak-anak les-lesan yang itu sangat memungkinkan untuk menjadi subjek penelitian kita, ya masalah bisa muncul di sana. Otomatis ide penelitian juga bisa muncul di situ. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman punya anak les atau lagi ngelesi, manfaatkan itu, barangkali relate sama apa-apa yang mau diteliti sama teman-teman untuk menulis skripsi nantinya. Kayak gitu. Dan ketika itu adalah anak hanya berlaku terjadi di anak les teman-teman, jangan lupa untuk diuji ke siswa-siswi di sekolah biar lebih afdol kayak gitu. Nah, kalau yang setelah ini bisa jadi untuk anak-anak pendidikan, tapi juga bisa jadi untuk sarjana-sarjana yang lain, adalah ketika kita ngobrolin masalah orang lain. Kalau anak-anak pendidikan nih, mungkin bisa ya untuk para pejuang sarjana yang lain, tapi karena aku adalah sarjana pendidikan, jadi aku nggak berani buat ngomong yang lain. Aku ngomong untuk khusus yang aku ketahui. Kalau untuk anak-anak sarjana pendidikan, ketika kita ngobrolin masalah orang lain adalah contohnya ketika kita tahu masalah dari orang tua, siswa, tetangga. Jadi kita punya tetangga, terus anaknya sekolah, nah orang tuanya itu ngobrol kalau misalkan anaknya itu nggak bisa tuh ketika belajarnya itu secara mandiri, harus didampingi dan lain sebagainya gitu. Padahal kan ada waktu di mana anak itu harus dilatih untuk mandiri belajarnya. Nah, bisa tuh disangkut pautkan dengan yang disebut kemandirian belajar kayak gitu. Ketika itu relate ya sama topik teman-teman. Ada juga ketika anak-anaknya tuh ketika mau ngumpulin tugas ke sekolah harus dikoreksi sama orang tuanya, nggak mau kalau nggak dikoreksi. Nah, itu bisa tuh disangkut pautkan dengan self confidence kayak gitu. Jadi masalah-masalah yang kita dengar dari tetangga atau dari orang lain itu bisa banget menjadi ide menulis skripsi kayak gitu. Oke, untuk yang momen terakhir adalah mengingat masalah sendiri.
Jadi gini, kadang kan ada yang memang males untuk baca jurnal, baca skripsi, cutting, terus males juga ngobrol sama orang, terus boro-boro tahu masalah orang lain, masalah sendiri aja belum kelar. Nah, itu bisa banget dibuat sebagai ide untuk menulis skripsi kayak gitu. Jadi, kalau misalkan untuk anak-anak pendidikan ya, ketika kita punya masalah pribadi dalam menyelesaikan suatu tugas dari eh, apa ya, pelajaran atau bidang ilmu yang menjadi program studi kita, itu bisa banget diangkat menjadi ide penulisan skripsi. Tapi tetap ingat, perlu dicek lagi apakah kesulitan kita ini itu tunggal atau memang banyak ditemui oleh orang lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan memang tunggal, aku kurang tahu ya apakah ini afdol atau boleh dilakukan ditulis sebagai ide atau diteliti di skripsi dituliskan kayak gitu, karena kan pada nyatanya ketika kita menulis skripsi nanti kita perlu untuk literatur tertentu yang relate sama apa masalah yang kita angkat, ide yang kita angkat kayak gitu. Jadi ketika kita sudah tahu apa masalah yang ada di diri kita, terus habis itu kita udah tahu kalau itu relate sama kebanyakan orang dan itu bisa bermanfaat ketika kita menuliskannya. Maksudnya tuh bermanfaat di sini tuh kayak ini bisa diatasi ketika nanti kita temukan solusi, itu bisa dipakai sama orang-orang dengan masalah yang serupa kayak gitu. Nah, maka jangan lupa untuk next observasikan ke siswanya, itu untuk anak-anak pendidikan kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang nggak mau tahu masalah orang lain, belum mau untuk baca skripsi cutting atau jurnal-jurnal penelitian, boleh banget nih inget-inget masalah sendiri. Oke deh, tadi itu adalah 7 momen di mana kita memungkinkan sekali untuk menemukan ide menulis skripsi. Jadi rekomendasi tadi itu adalah based on experience, juga kayak melihat ke sekeliling, kayak teman-teman yang sudah atau lagi OTW menulis skripsi dulu, itu idenya itu kira-kira dari mana aja sih kayak gitu-gitu. Tapi juga teman-teman pasti bisa mungkin menemukan momen tersendiri untuk ketika menemukan ide untuk menulis skripsi. Nah, kalau teman-teman punya ide yang berbeda, silahkan menulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next content. Salam narasi, salam berbagi, tumbuhkan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.